Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bu Sumi dalam video pembelajaran matematika kelas 4. Untuk kali ini Bu Guru akan membahas tentang KPK. Apa itu KPK dan bagaimana cara mencari KPK? Kalian harus menyimak video pembelajaran yang Bu Guru berikan ini. Jadi, kalian harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh supaya kalian bisa memahami betul apa itu KPK dan cara mencari KPK. Karena ada beberapa cara untuk mencari KPK. Baiklah anak-anak, kita mulai saja dengan cara yang pertama. KPK bisa dicari dengan 3 cara ya. Yang pertama yaitu dengan kelipatan bilangan. Bagaimana mencari suatu kelipatan bilangan? Yaitu dengan cara mengalihkan sebuah bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Kalian tahu kan bilangan asli itu apa? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 1. Jadi apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 1. Jadi bilangan asli itu jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan bilangan adalah mencarinya dengan mengalihkan bilangan asli secara berurutan. Misalnya Bu Guru punya soal kelipatan bilangan 2. Kelipatan bilangan 2. Jadi kita kalikan dulu 2 kali 1 ya. Ini kan bilangan aslinya 1. Jadi hasilnya 2. Kita tulis di sini ya. Biar gampang. 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian kita kalikan 2. 2 kali 2 4. Kita kalikan urutannya lagi. 2 kali 3 6. Kita kalikan lagi urutan setelah 3 berapa? 4. 2 kali 4 8. Jadi kelipatan bilangan 2 itu 2 4 6 8 dan seterusnya. Di sini bisa 2 kali 5 10, 2 kali 6 12 dan seterusnya. Paham ya? Ini untuk kelipatan bilangan. Jadi bagaimana cara mencari kelipatan bilangan? Tadi yaitu dengan mengalihkan bilangan asli secara berurutan. Kalian paham bilangan asli itu apa? Bilangan yang dimulai dari bilangan 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan dikalikan dengan suatu bilangan. Itu akan menghasilkan kelipatan. Paham sampai di sini? Sudah paham? Jadi kita bahas tentang KPK-nya ya. Dengan cara kelipatan bilangan. Kita sudah tahu kelipatan bilangan dan cara mencarinya. Langsung ke soalnya. KPK dari
Misalnya carilah KPK dari 2 dan 4 dengan menggunakan kelipatan bilangan, ya, yaitu 2 kelipatannya tadi sudah kita dapat 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, ya. Kemudian yang 4 kita cari. Pertama 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5 dan seterusnya. 4 kali 1 berapa? 4. 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20. Kita sudah dapat. Dihapus ya. Kita masukkan di sini. Jadi kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kita sudah mendapatkan kelipatan 2 dan kelipatan 4. Bagaimana cara mencari KPK-nya? Kita cari yang sama, ya. Kita cari yang sama, bilangan yang sama. Kita lingkarin. 4 ini sama 4. Ada lagi yang sama? Ada nih 8 dan 8. Ada lagi? Ada lagi 12. Ini juga 12. Dan seterusnya, ya. Jadi kita dapatkan persekutuannya. Ini adalah persekutuan. Ada 4, ada 8, ada 12. Karena kelipatan persekutuan terkecil, di sini ada terkecil, kita ambil yang terkecil. Dari 4, 8, 12, yang terkecil adalah 4. Jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Ya, kita ambil satu saja yang terkecil. Kita ambil ini, ya. Yang 8, 12 kita abaikan karena yang kita cari adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang diambil yang terkecil. Paham ya? Paham? Sekali lagi, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita akan mencari KPK dengan kelipatan bilangan, ya. Kita akan mencari kelipatan bilangan dari 2 dan 4. Tadi sudah dijelaskan Bu Guru bahwa kelipatan bilangan bisa dicari dengan mengalihkan bilangan asli secara berurutan. Kita sudah dapat 2 itu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kemudian bilangan 4 kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Kita cari yang sama, persekutuan ini namanya, ya. Yang sama kita lingkarin. Setelah kita lingkarin, kemudian kita ambil yang terkecil. Yang terkecil adalah 4. Ini adalah cara pertama menggunakan kelipatan bilangan. Bu Guru rasa ini sudah jelas, ya. Kita pakai cara yang kedua, ya. Kita ambil cara kedua. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel pembagian, ya. Cara yang kedua. Pembagian. Kalian tahu pembagian itu apa? Kebalikannya dari berkah
kalian ya. Masih soal yang sama, yaitu mencari KPK. Carilah KPK dari 2 dan 4 ya. Menggunakan tabel pembagian. Pertama, kita buat tabelnya dulu ya. Yaitu 2 dan 4. Di sini adalah tanda bagi ya. Baginya itu kita letakkan di sini untuk membaginya. Pertama dibagi dengan bilangan 2. Jadi kita harus membaginya dengan bilangan prima, bilangan 2 dulu. 2 dibagi 2 adalah 1. Kita dapat angka 1 di sini. 4 dibagi 2 kita dapat 2. KPK ini menggunakan tabel pembagian, itu sisa hasil dari pembagian itu harus 1 ya, harus bilangan 1. Kalau ini sudah selesai karena sudah 1. Sedangkan yang 4 belum karena masih ada sisa bilangan 2. Kita bagi lagi. Bagi lagi bilangan 2. 2 dibagi 2 dapat 1. Nah, di sini sudah selesai. Kalau sudah 1, ini berarti sudah selesai. Tidak usah dibagi lagi ya. Karena pembagian ini harus dengan bilangan prima. Untuk mengingatkan lagi, apa itu bilangan prima? Nanti ya, kita selesaikan dulu ini. KPK bilangan 2 dan 4 hasilnya adalah yang ini. Yang buat bagi kita lingkarin. Nah, 2 kita kalikan. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi ketemunya KPK dari 2 dan 4 adalah 2 kali 2 4. Hasilnya 4. Tadi waktu menggunakan cara pertama, yaitu cara kelipatan, hasilnya juga 4. Ternyata menggunakan cara kedua, tabel pembagian, juga hasilnya 4. Paham ya? Paham? Tadi Bu Guru mengingatkan pembagiannya harus menggunakan bilangan prima. Masih ingat tidak bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Ya, hanya mempunyai 2 faktor. Faktor apa saja? Yaitu faktor 1 dan faktor bilangan itu sendiri ya. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat-ingat, bagaimana cara mencari bilangan prima? Ya, kita bagi saja dengan bilangan 1, karena tidak bisa dengan bilangan yang lain, hanya dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Paham? Contohnya bilangan 4. Kita cari ya bilangan prima ya. Misalnya guru mempunyai bilangan 4. Apakah 4 itu bilangan prima? Kita bagi dulu. 4 dibagi 1 4. Ini 1 dan 4. Syarat prima sudah ada. Tapi di dalam bilangan prima tidak ada faktor lain, tidak ada bilangan lain. Sedangkan 4 masih bisa dibagi lagi. Kita bagi 2 masih dapat 2. Berarti ada bilangan lain. Dan 4 itu berarti bukan bilangan
prima karena mempunyai faktor 1 oke, 4 oke, tapi di sini ada faktor yang lain yaitu faktor bilangan 2. Jadi ini bukan bilangan prima. Coba kita 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 masih bisa dibagi lagi? Bisa, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Syarat bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Ini ada berapa faktor? Kalau yang 4 ini ada 3 faktor ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya kan? Kalau ini kita lihat, ini 1, ini 2, ini bukan 3 karena sama. Jadi tetap 2 faktor, 1 dan 2. Berarti ini memenuhi syarat bilangan prima. Paham ya? Nanti Bu Guru jelaskan lebih lanjut khusus untuk bilangan prima. Jadi ini sekedar mengingatkan bilangan prima itu bilangan yang memang mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan berapa aja? 2, 3, ini bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Ya. Kalian harus paham bilangan prima apa, karena bilangan prima ini nanti akan dipakai terus untuk mencari KPK dan FPB. Ini tadi cara yang kedua sudah mengerti ya tentang tabel. Kita lanjutkan dengan cara yang ketiga, yaitu cara ketiga dengan menggunakan pohon faktor. Ya. Apa itu pohon faktor? Kita berikan contohnya dulu tadi, cari KPK dari 2 dan 4. 2 kita bisa membaginya karena 2 adalah bilangan prima, jadi biarkan saja tetap 2. Karena kalau dibagi 1 hasilnya 2, ini bukan bilangan prima. Sedangkan pohon faktor itu harus dibagi dengan bilangan prima. Jadi 2 biarkan saja 2. Kemudian 4 kita bagi 2, hasilnya 2 ya. Karena bilangan prima yang pertama adalah 2 ya. Jadi ini 2 sama dengan 2, 4 sama dengan 2 kali 2. Kita singkat menjadi 2 pangkat 2 ya. Untuk KPK-nya yaitu kita ambil yang sama. Ini sama kan? Biar gampang langsung aja disingkat aja ya. Nah, ini sama. Kita ambil pangkat yang terbesar. Pertama, kita samakan dulu ya. Yang kedua, kita ambil pangkat yang terbesar. Ini adalah pangkat 1 ya, tidak perlu ditulis. Ini pangkat 2. Jadi 1 sama 2 lebih besar 2. Kita ambil pangkat yang terbesar. Jadi kita ambil 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan hasilnya sama, bahwa KPK dari 2 dan 4 dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama tadi cara kelipatan, kemudian yang kedua cara tabel pembagian, yang ketiga adalah cara faktor atau pohon faktor atau faktorisasi prima ya. Ini hasilnya sama, yaitu 4. Tadi Bu Guru menjelaskan pohon faktor ini seperti ini. Jadi berupa pohon ya, begini. Nanti kita lebih
lebih contohkan lagi, di mana bilangan tersebut kita bagi dengan menggunakan bilangan prima. Selalu bilangan prima ya. Selalu dari yang terkecil. Kalau 2 dapat berarti 2. Kalau nggak dapat dibagi 2, kita langsung bilangan kedua yaitu 3. Tidak dapat dibagi 3, kita lanjut ke bilangan yang ketiga yaitu 5 ya. Jadi ini untuk membagi di dalam faktor atau pohon faktor. Sudah jelas? Untuk KPK kita mempunyai 3 cara, sudah jelas ya. Kita kasih soal sekali lagi dengan langsung menggunakan 3 cara. Ini kita hapus, kita coba carilah ya, carilah KPK dari misalkan 10 dan 15 ya. Kita pakai cara pertama yaitu kelipatan bilangan. Nanti tidak harus 3 cara 3-3-nya kamu pakai dalam sebuah soal, tapi kamu cukup pakai salah satu cara tapi yang menurut kamu itu nyaman, yang menurut kamu itu kamu lebih paham dan lebih lincah ya, lebih paham, lebih lincah dalam mengerjakan KPK ya. Jadi tidak harus dengan faktor bilangan, kelipatan bilangan, dan tabel pembagian 3-3-nya dipakai, itu nggak usah ya. Jadi untuk caranya bebas, terserah kalian, yang penting hasilnya karena kalau caranya betul, walaupun 3-3-nya berbeda cara, hasilnya akan sama. Kita bahas cara yang pertama yaitu kelipatan bilangan. Masih ingat tadi kelipatan bilangan kan kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan. 10 kali 1 10, 10 kali 2 20, 10 kali 3 30, 10 kali 4 40, 10 kali 5 50, dan seterusnya ya. Kemudian kita lanjutkan yang 15. 15 kali 1 15, 15 kali 2 30, 15 kali 3 45, 15 kali 4 60, 15 kali 5 75, dan seterusnya. Kita ambil KPK-nya, KPK 10 dan 15. Kita cari persekutuannya, kita cari yang sama. Kita cari yang sama, gampang ini. Nah, cari lagi yang sama mana? Ternyata tidak ada. Ini bisa 10 kali 6 60, 15 kali 6 90 ya, dan seterusnya. Tapi ini masih ada yang sama nih, 60 sama. Masih ingat KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kita sudah dapat persekutuan ada 30 dan 60. Kita ambil yang terkecil. Kita ambil yang 30. Jadi jawabannya adalah 30. Paham ya? Ini cara pertama. Kita cari dengan cara kedua, tabel kelipatan. Ya. Tabel pembagian. Tabel pembagian. Kita buat tabelnya. 10 dan 15. Pertama kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil 2. Ya. 10 dibagi 2 kita dapat 5. 15 bagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tulis bilangannya saja. Nah, begini ya. Paham ya? Kalau tidak bisa dibagi 2, kita tulis bilangannya saja. Sama. Kita tulis sama ya. Kemudian kita bagi lagi. Kita bagi 2.
ternyata 5 dibagi 2 tidak bisa, 15 dibagi 2 juga tidak bisa, berarti ini tidak dipakai yang 2. Kita ambil bilangan prima setelah 2 adalah 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis lagi 5 ya, ngerti ya? Kemudian 15 dibagi 3 berapa? Hasilnya 5. Kemudian kita bagi lagi, bagi 3. 5 dibagi 3 tidak bisa, 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita tidak usah pakai 3. Kita ganti bilangan prima setelah 2 itu 3, setelah 3 adalah 5, kita bagi 5 ya. 5 dibagi 5 sah 1, 5 dibagi 5 juga sah 1. Tadi ingat, syarat pembagian untuk mencari KPK adalah hasilnya harus 1. Berarti ini sudah selesai, ini sudah selesai. Kita tinggal mencari KPK-nya. KPK-nya adalah ini, yang di sebelah kiri ini yang untuk membagi. Kita kalikan, berarti KPK 10 dan 15 adalah, kita taruh di sini ya, biar gampang. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 6. 6 kali 5 30. Hasilnya sama ya. Walaupun caranya berbeda dengan pelipatan bilangan, dengan tabel pembagian, tapi hasilnya tetap sama. Kita menggunakan cara yang ketiga ya, yaitu pohon faktor. Kita ambil cara yang ketiga, yaitu pohon faktor. Agak geser sebentar ya. 3 pohon faktor. Yaitu 10 dan 15. 10 kita bagi bilangan prima 2 yang terkecil, yaitu 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kalau syarat menggunakan pohon faktor itu akarnya atau faktor yang paling di bawah ini harus bilangan prima ya. Jadi kalau belum bilangan prima belum selesai. Kalau di pembagian itu syaratnya hasilnya harus 1. Tapi kalau di pohon faktor hasilnya ini harus prima. Ini sudah prima, ini sudah prima, berarti sudah selesai. Kita lanjutkan ya. Kita bagi 2. 15 dibagi 2 tidak bisa ya. Kita jadi membaginya setelah 2 adalah 3. Jangan lupa like, komen, 5, dan subscribe ya. Ini sudah prima, ini sudah prima, berarti sudah selesai. Kemudian kita buat faktorisasi primanya. 10 sama dengan 2 kali 5. 15 adalah 3 kali 5. Kita cari yang sama. Ini kita cari yang sama. Yang sama cukup ditulis 1 saja ya. Jadi KPK dari 10 dan 15 sama dengan 2 kali 3 kali 5 ya. Karena sama
cukup ditulis satu. Tapi kalau ada pangkat, nanti kita ambil pangkat yang paling besar. Karena ini tidak ada pangkat, jadi cukup satu saja, 5. Kita hitung 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Dan hasilnya ternyata sama, bahwa KPK dari 10 dan 15 adalah 30 walaupun menggunakan cara yang berbeda-beda, ya. Jadi paham ya sampai di sini? Silakan nanti kalau ada soal untuk mencari KPK, kalian pakai cara yang menurut kalian paling mudah, paling nyaman. Apakah pakai kelipatan bilangan atau tabel pembagian atau pohon faktor, terserah kalian. Kecuali dari bu gurunya minta, misalkan carilah KPK menggunakan tabel pembagian, berarti kamu harus pakai tabel pembagian, ya. Jadi silakan ikutin perintah dari soalnya. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti tentang KPK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.